Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari bab 6, yaitu pengendalian dan sistem informasi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang diampu oleh Ibu Lucy Sri Musmini, SE, MSI, AK. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang mahasiswa, yakni yang pertama ada Niko Ira Puspita dengan NIM 19 17 05 10 14, dan yang kedua itu saya sendiri, yaitu Niko Saputri Dewi dengan NIM 19 17 05 10 28, dan yang ketiga itu ada Maria Grace Manurung dengan NIM 19 17 05 11 40. Adapun beberapa sub pembahasan yang akan kami presentasikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada ikhtisar konsep pengendalian yang akan dibahas oleh Maria, yang kedua itu ada kerangka pengendalian yang akan dibahas oleh Maria juga, dan yang ketiga itu lingkungan internal yang akan dibahas oleh saya sendiri, dan yang keempat itu ada penetapan tujuan yang akan dibahas oleh saya, dan yang kelima itu ada identifikasi kejadian yang akan dibahas oleh Irma, dan yang keenam itu penilaian risiko dan respons risiko akan dibahas oleh Irma. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama, ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal atau internal control adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Pengendalian internal sering kali dipisahkan dalam dua kategori. Yang pertama, pengendalian umum atau general control, yaitu pengendalian yang didesain untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Yang kedua, ada pengendalian aplikasi atau application control, yaitu pengendalian yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul. Yang kedua, ada pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. Yang ketiga, ada pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Kedua, kerangka pengendalian. Ada 3 kerangka pengendalian untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang pertama, kerangka COBIT, Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT. Sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan pertama, manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Yang kedua, para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Serta yang ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Yang kedua, kerangka pengendalian internal COSO. Yang pertama, Committee of Sponsoring Organization atau COSO adalah sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association atau IACP, Ikatan Auditor Internal atau Institute of Management Accountants, dan Ikatan Eksekutif Keuangan atau Financial Executive Institute. Yang kedua, ada pengendalian internal atau internal control. Kerangka terintegrasi atau IC adalah sebuah kerangka COSO yang menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal.
Dan yang terakhir ada kerangka manajemen risiko perusahaan KOSO. Manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management, kerangka terintegrasi atau Integrate Framework adalah sebuah kerangka KOSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas atau menambahkan 3 elemen tambahan pengendalian internal KOSO terintegrasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait submateri yang ketiga, yaitu lingkungan internal, di mana lingkungan internal atau internal environment atau budaya perusahaan dapat memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat seluruh aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko yang ada. Lingkungan internal yang lemah atau tidak efisien seringkali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko dalam suatu entitas atau perusahaan. Di mana sebuah pengendalian internal ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Dan yang kedua itu komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensial. Yang ketiga itu adalah pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi. Yang keempat adalah struktur organisasi. Kemudian yang kelima itu adalah pengaruh eksternal, dan yang keenam ada standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Baik, saya lanjutkan ke submateri yang keempat, yaitu penetapan tujuan, di mana penetapan tujuan ini adalah komponen IRM yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tersebut mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama itu adalah tujuan strategis, yang kedua tujuan operasi, yang ketiga itu tujuan pelaporan, dan yang keempat adalah tujuan kepatuhan. Setelah itu, IRM ini memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pelaporan dan kepatuhan dapat tercapai karena perusahaan memiliki kendali terhadapnya. Namun satu-satunya jaminan yang memadai yang dapat diberikan oleh IRM pada tujuan strategis dan operasi terkadang merupakan anugerah yang baik atau suatu kejadian eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Jadi bahwa manajemen direksi itu disebutkan atau diinformasikan secara tepat waktu atas kemajuan yang dibuat oleh perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan atau entitas. Baik, untuk sub materi yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab yang kelima, yaitu identifikasi kejadian. Di mana identifikasi kejadian adalah sebuah insiden atau peristiwa positif atau negatif dari sumber-sumber internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Yang di mana perusahaan mengungkapkan beberapa teknik untuk mengidentifikasi kejadian, termasuk penggunaan sebuah daftar komprehensif dari kejadian potensial, pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian-kejadian yang menyebabkan dan titik-titik pemicu, pengadaan seminar dan wawancara, penggunaan data mining, dan penganalisisan proses-proses bisnis. Baik, pembahasan yang keenam selanjutnya yaitu penilaian risiko dan respon risiko, di mana para akuntan dan perancang sistem membantu manajemen merancang sistem pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko. Mereka juga mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan efektif. Di mana yaitu yang pertama memperkirakan kemungkinan dan dampak, di mana para pegawai cenderung membuat sebuah kesalahan daripada melakukan penipuan dan sebuah perusahaan cenderung menjadi korban penipuan daripada gempa bumi. Yang kedua yaitu memperkirakan biaya dan manfaat, di mana manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengendalian, di mana manajemen harus mengidentifikasi pengendalian
yang melindungi perusahaan dari setiap kejadian. Dan yang terakhir yaitu menentukan efektivitas biaya atau manfaat, di mana manajemen harus menentukan apakah sebuah pengendalian merupakan biaya menguntungkan. Dan selanjutnya yaitu mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari resiko. Di mana terdapat dua, yaitu yang pertama aktivitas pengendalian. Di mana aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon resiko dilakukan. Yang kedua yaitu cara mengomunikasikan informasi dan pengawasan proses pengendalian pada organisasi. Di mana terdapat dua, yaitu yang pertama informasi dan komunikasi. Di mana sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan menentukan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Ada 3 prinsip berlakunya dalam proses informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua yaitu mengomunikasikan informasi secara internal. Dan yang ketiga yaitu mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Yang selanjutnya yaitu pengawasan, di mana sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Segala kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Di sini saya mewakili kelompok kami, memohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja selama kami melakukan presentasi ini, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.